Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama belajar daripada firman Tuhan dari Amsal pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Dan saya memberi tema untuk kita pada pagi hari ini, yaitu tentang nasihat-nasihat Amsal. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kalau kita mempelajari kitab Amsal ini, itu berisi tentang nasihat-nasihat yang bijaksana, yang kalau kita hidupi, yang kalau kita cermati dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, ataupun ketika kita mampu mempraktekkannya dalam kehidupan kita, itu akan sangat membantu kita dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan hidup yang kita hadapi. Kalau kita bisa melakukannya, maka ini akan berdampak baik bagi diri kita pribadi, keluarga, dan orang lain. Nah, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Amsal. Yang pertama adalah bagaimana supaya dalam kehidupan kita ini memiliki hati yang bisa menghargai orang lain. Karena dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam kehidupan kita juga kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari suku apa, bergaul dengan siapa saja kita tidak bisa memilih. Karena kita adalah makhluk sosial yang masih memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, dalam Amsal 25 ini mengajarkan kita untuk bagaimana bisa menghargai orang lain, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, dan kita diajarkan untuk bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Menghargai orang lain, kita bisa menghargai pribadinya, menghargai latar belakangnya, menghargai sukunya, menghargai segala yang mungkin itu tidak sama dengan kita. Dan Amsal mengajarkan untuk itu. Kemudian nasihat yang kedua adalah dalam Amsal ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, untuk pentingnya punya kemampuan untuk mengendalikan diri dan bagaimana mengendalikan emosi dan menghindari sesuatu yang tidak berkenan di hadapan, amarah, dendam, dan ketidakstabilan emosi kita. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, watak seseorang itu bisa kita lihat ketika ia emosi. Wujud aslinya adalah ketika orang itu berada dalam situasi tertekan. Dalam renungan minggu yang lalu kita belajar bagaimana menjaga lidah. Nah, dalam situasi yang baik-baik saja, mungkin kita bisa mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang baik. Tapi tak kala kita emosi, tak kala kita ditekan banyak tekanan yang kita alami, yang membuat kita ini marah, dan marah yang tidak terkendalikan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mengekang lidah kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah cerminan bagaimana hati kita sesungguhnya. Saya selalu mengatakan bahwa hati kita ini ibarat perbendaharaan. Kalau orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mungkin dulu dalam hatinya penuh dengan
caci maki, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah. Tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan atas hidupnya, maka seharusnya itu tidak ada lagi dalam kehidupan seorang orang yang percaya. Namun kembali lagi bahwa ketika dalam hidup kita ini, perbendaharaan dalam hati kita itu lebih banyak hal-hal buruk yang kita simpan, maka itu akan keluar ketika kita dalam situasi yang tertekan, dalam situasi pergumulan berat, dalam situasi emosi kita yang tidak stabil. Oleh sebab itu, dalam Amsal ini, bagaimana dia mengajarkan nasihat supaya bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi. Karena emosi itu dapat merusak diri sendiri dan dapat merusak orang lain. Emosi yang tidak stabil dapat merusak sebuah komunitas. Emosi yang tidak stabil itu dapat merusak hubungan kita dengan orang lain, bahkan dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, nasihat yang ketiga adalah bagaimana juga dalam nasihat ini. Yang ketiga adalah bagaimana pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun dalam masyarakat. Sebagai yang pendeta, sebagai vikaris, sebagai TKS, sebagai penetua diakon, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita yang pelayanan di gereja memberi contoh kepada jemaat bahwa kita harus bisa menjaga hubungan kita yang baik dengan sesama. Mulai dari diri kita lebih dulu mempraktekkannya itu. Karena kita yang mengajarkan jemaat, membawa jemaat, jangan sampai kita tidak bisa memberi contoh, jangan sampai kita tidak bisa memberi teladan bagi mereka. Karena kita harus bisa menghidupi apa yang akan kita sampaikan dalam khotbah kita, dalam renungan-renungan kita yang kita sampaikan kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai kepada kesimpulan bahwa sangat penting dalam kehidupan kita nasihat-nasihat yang kita pelajari dari Amsal ini. Sangat penting untuk kita hidupi. Bagaimana kita menghargai orang lain, mengendalikan emosi kita, dan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita mulai dari ruang lingkup yang kecil, ada keluarga. Bagaimana kita bisa membangun hubungan antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, bahkan antara pendeta dan jemaat. Itu sangat penting. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk dapat menghidupi apa yang menjadi nasihat Amsal untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami untuk GKE Efata Jabiren. Tuhan, kami berdoa buat pendeta, vikaris, penetua diakon yang Tuhan percayakan juga boleh terlibat dalam pelayanan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Agus Timan yang Tuhan percayakan boleh melayani di jemaat ini. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, baik dalam keluarga, dalam pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan menolong. Setiap pelayanan boleh membawa berkat bagi banyak orang. Juga kami berdoa buat vikaris Daniel, biarlah kiranya Tuhan juga menolong dalam pelayanannya. Dan berapa tahun lagi akan menyelesaikan masa vikarisnya. Kami percaya bahwa ia boleh melewatinya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat yang ada di GKI Efata Jabiren ini. Biarnya mereka semua ditolong dan dilawat oleh Tuhan dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. We love, yeah.